Halo Pisces, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading dengan temanya seseorang yang akan datang padamu ya di akhir tahun 2024 ya, di sisa akhir tahun 2024. Jadi energinya bisa berjalan ataupun bisa resonate ya setelah kamu melihat readingan ini mulai saat ini ya, dan sampai bulan-bulan ke depan ya, sampai akhir tahun gitu. Dan ingat, ini nggak akan resonate untuk kamu semua juga. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel ini. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, dan untuk melihat readingan sisa akhir tahun kamu ya 2024, kamu bisa cek di list video channel ya. Untuk asmara, single, berpasangan, karir, keuangan, dan energi kamu sudah rilis ya. Kalau memang itu ditujukan buat kamu ya, atau energi kamu atau pesannya buat kamu, maka akan resonate untuk kamu. Oke, sekarang kita akan lihat di sini untuk zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Pisces ya. Sun, Moon, Rising, and Venus kamu Pisces. Ya, kita akan lihat seperti apa ya orang yang akan datang pada kamu ya di sisa akhir tahun kamu ini. Dan ini tentunya seseorang ini punya potensi dalam relationship kamu ya, hubungan percintaan kamu gitu, asmara. Jadi bukan kayak keluarga kayak gitu, teman gitu, enggak ya, tapi lebih ke seseorang yang memiliki potensi dalam hubungan percintaan dengan kamu gitu. Kita akan lihat di sini. Seseorang yang akan datang mendekat ke arah kamu di sisa akhir tahun kamu. Oke, cukup ya. Kita ambil 3 saja. Di sini kita punya Seven of Wands. Kemudian kita punya Ace of Wands. Kemudian kita punya Eight of Pentacles. Oke, di sini aku ngerasa ada beberapa di sini orang baru. Oke, ada beberapa di sini orang baru, ada beberapa di sini orang lama ya. Kalau orang lama nih, aku ngerasa kayak sebelumnya tuh dia kayak ngebatasin diri dari kamu ya, bisa ngeblok kamu atau kayak menjauh dari kamu kayak gitu ya. Untuk sebelumnya ya, jadi kayak punya konflik dengan kamu atau punya masalah dengan kamu. Bisa ini pasangan kamu sendiri, ataupun memang untuk sebelumnya kamu belum sempat jadian dengan seseorang ini, kayak lagi deket-deket gitu ya, atau kayak PDKT bisa juga, tapi kalian ini kayak udah kayak pacaran gitu, walaupun mungkin belum ada status pacar gitu. Cuman seseorang ini kayak mungkin tiba-tiba aja gitu ya, ngejauh dari kamu, ngebatasin diri dari kamu, pergi dari kamu gitu ya, atau kayak mundur gitu, bisa seperti itu ya. Dan untuk beberapa orang baru ya, seperti yang bilang tadi, orang baru. Dan ini untuk ciri-ciri lainnya, dia ini tipe orang yang pekerja keras ya, pejuang, aku lihatnya gitu. Orang yang kayaknya sanggup bertahan atau kayak mempertahankan kamu kalau misalkan di relationship ya. Kalau misalkan kalian udah sama nanti gitu ya, ini orang yang kayaknya nggak mau menyerah ya, jadi kayak nggak gampang menyerah gitu loh di dalam hubungan kamu. Seseorang ini punya prinsip ya, tapi biasanya ya ini juga agak hati-hati ya dengan kamu, karena biasanya kalau seseorang punya prinsip ini agak keras gitu. Kalau misalkan dia punya masalah apa gitu ya, dan masalahnya itu atau sesuatu yang terjadi dengan kamu itu kayak bertolakan dengan prinsipnya, itu kayak agak sulit gitu loh untuk kamu jalanin gitu ya. Bisa timbul masalah gitu kalau misalkan kamu gak bisa mengalah, istilahnya kayak gitu. Oke. Jadi seseorang ini juga memiliki orang yang memang memiliki prinsip, dan orangnya memang tipe orang yang perjuang ya. Dia selalu mempertahankan prinsipnya itu gitu. Tapi orang punya prinsip ini nggak selalu buruk juga ya, tapi juga ada baiknya juga gitu loh. Karena biasanya orang yang punya prinsip ini juga dia tidak mudah ya untuk
kayak dipengaruhi oleh orang lain gitu. Jadi dia punya prinsip sendiri gitu ya. Jadi nggak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Dan memang orang ini tipe orang yang pekerja keras ya, workaholic gitu. Kalau dia udah fokus dengan pekerjaan dia, misalkan ya, ini juga satu prinsip ya. Misalkan dia udah fokus dengan kerjaan dia gitu ya, itu kayaknya dia nggak mau diganggu gitu. Misalkan kamu ngechat dia atau telepon dia, mungkin dia bakal silent gitu ya, silent dulu gitu. Jadi kayak nggak mau diganggu gitu. Jadi kalau misalkan balas message kamu, mungkin dia baru setelah pekerjaan dia selesai atau setelah dia relax atau santai gitu. Jadi memang biasanya orang punya prinsip tuh kayak gitu ya. Jadi saat bekerja dia harus fokus ke kerjaannya, nggak mau diganggu dengan apapun gitu ya. Itu salah satu contohnya ya gitu. Terus di sini aku juga ngerasa ya nggak gampang menyerah ya, dia selalu bertahan di sini. Walaupun mungkin nanti di saat kalian bersama ya menghadapi sesuatu masalah gitu ya, atau halangan atau rintangan di dalam hubungan kamu, kayaknya seseorang ini tuh bakal perjuangin kok, bakal pertahanin hubungan. Jadi nggak gampang nyerah gitu loh di dalam hubungan ini, seperti itu. Oke, dan orang ini sangat bersemangat ya, tipe-tipe orang yang pejuang itu kan orang yang optimis ya, semangat gitu. Dan aku juga ngerasa di sini orang ini tuh kayak bakal bisa menginspirasi kamu ya, bisa menyemangati kamu atau kayak bakal menginspirasi kamu gitu loh. Pokoknya di dirinya seseorang ini tuh ada sesuatu yang menginspirasi kamu nantinya gitu. Misal contoh, kamu tuh ada sesuatu yang kayaknya membuat kamu tuh pesimis untuk sebelumnya ya. Tapi ketika kamu dengan seseorang ini atau mengenal seseorang ini, itu kayak tiba-tiba tuh kamu jadi semangat lagi, kayak termotivasi atau terinspirasi gitu loh dengan orang ini gitu, atau kayak melalui orang ini. Pokoknya ada sesuatu dari yang kamu lihat dari seseorang ini yang kayaknya menginspirasi kamu gitu, atau memotivasi kamu gitu. Oke, dan kita akan lihat lagi di sini untuk zodiak dia ya. Untuk zodiak dia di sini aku sesuaikan dulu ya. Nah, nanti aku scan lagi dari kartu tarotnya. Oke, untuk zodiak dia di sini aku tarik 3 aja ya. Oke, ini aja. Oke, di sini ada Scorpio ya, ada Taurus, kemudian ada Aquarius. Energi yang paling kencang ya untuk zodiak dia Scorpio, Taurus, dan Aquarius. Kemudian ada energi lainnya ya, juga fire sign ya, Aries, Leo, Sagittarius di sini. Kemudian ada Taurus, Virgo, Capricorn. Oke. Dan orangnya ini tekun ya kan. Di sini juga ada workaholic, orangnya tekun di sini. Kemudian emosional, orangnya memang emosional ya. Jadi emosionalnya biasanya agak sedikit panasan ya orangnya gitu. Kayak mungkin gampang marah gitu ya. Bisa juga seperti itu. Orangnya cerdas dan misterius. Kemudian bijaksana, ambisius ya. Biasanya orang pekerja keras, workaholic itu juga ambisius ya, karena dia pengen ini ya, pengen sukses atau kayak pengen nyampe target gitu, atau pengen nyampe goal gitu. Oke. Dan orangnya mandiri, stabil, dan ada juga yang sabar ya, ada juga yang sabar, setia, lembut, mandiri ya, lagi-lagi mandiri di sini. Kemudian idealis ya, inovatif orangnya, suka membantu, cerdas dan impulsif ya. Orangnya agak sedikit impulsif ya, atau ceroboh gitu. Kemudian kita lihat lagi dari inisialnya ya, di sini inisial kamu atau inisial dia ya. Oke, bisa nama tengah, nama depan, atau nama belakang, tapi inisial depannya ya. Gitu. Bisa ini inisial kamu ataupun dia ya, tapi di sini aku tariknya sih lebih dia ya. Gitu. Tapi bisa juga misalkan di kamu ya. Pokoknya yang jelas di zodiak kamu, Sun, Moon, Rising, and Venus, Pisces. Oke. Kita lihat di sini, aku akan tarik 5 kartu di sini buat kamu.
untuk inisialnya. Oke. Lagi 2 di sini. Oke. 1 lagi. Oke. O. Oke, di sini kita punya U ya, ada O di sini, ada Q, ada D, ada R ya. Ada U, ada O, ada Q, ada D, ada R ya. Ini di inisial kamu ataupun dia ya. Nama tengah, nama depan, bisa nama belakang gitu ya. Misalkan R ya, mungkin Rudi gitu ya. Entah dia nama depannya Rudi atau nama tengahnya gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Oke, sekian dulu. Terima kasih, sampai jumpa.